Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya. Dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1326. Ethan Hunt sedikit gemetar setelah mendengar kata-kata Harvey York. Sepertinya kepala instruktur siap untuk membersihkan negara dari kejahatan kali ini. Tidak hanya dia mencoba menakut-nakuti keluarga Yates Amerika, tetapi yang paling penting adalah dia juga akan menghancurkan semua kutu busuk dari Amerika yang ditempatkan di negara H. Meskipun kepala instruktur tidak lagi di militer, dia masih melakukan hal-hal untuk kebaikan negara yang lebih besar. Pada saat itu, Ethan menunjukkan ekspresi yang mendalam. Tidak heran kepala negara H terus-menerus mengundang Harvey untuk melayani sebagai kepala instruktur dari 9 departemen militer teratas, kemudian berhasil sebagai penatua tentara di masa depan. Harvey melirik Tyson Woods dan kemudian berkata dengan tenang. Karena sudah banyak orang jalanan yang datang ke Buckwood, kau, Raja Jalanan, harus bertemu dengan orang-orang ini. Cari tahu persis berapa banyak dari mereka yang sudah ada. Karena mereka sudah ada di sini, aku ingin mereka semua tinggal di sini selamanya. Tyson membungkuk dan menjawab. Tentu saja. Reinhardt, di samping, mengerutkan kening dan berkata. CEO York, Tuan keempat Yates mengadakan pemakaman pada hari Forum Investasi dan Keterlibatan Bisnis. Pada saat yang sama, mereka mengundang semua kekuatan dan karakter hebat Buckwood. Mereka bersiap-siap untuk berperang. Saya khawatir mereka mungkin membuat langkah lain. Selain itu, Forum Investasi dan Keterlibatan Bisnis yang telah Anda persiapkan dengan sangat baik mungkin akan hancur karena Tuan keempat Yates. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Tidak masalah. Kita akan tahu siapa yang akan segera tertawa terakhir. Di manor keluarga Yates. Tuan keempat Yates sedang duduk di depan Evander. Ada papan catur di depan mereka. Potongan hitam dan putih berada dalam kekacauan total. Pemandangan itu cukup menyilaukan. Tuan Yates keempat tampak seperti rambutnya telah memutih seperti salju dalam semalam. Dia terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Evander masih memiliki ekspresi tak berperasaan di wajahnya, sepertinya dia cukup asyik saat melihat bidak catur. Tuan keempat, lebih dari setengah kerabat agunan keluarga Yates telah berkumpul di negara H. 13 pejabat pemerintah dari kerabat agunan telah pergi untuk mengobrol dengan Yul Graham sendiri. Mereka akan menjamin bahwa pemerintah Buckwood tidak akan terlibat dalam situasi ini. Hal lain, sebagian besar gangster sudah berkumpul. Ada hampir 10.000 pria di sini. Ketika mereka semua berkumpul, akan ada sekitar 15.000 orang di sini secara total. Pada saat ini, orang yang melaporkan semuanya kepada Tuan keempat Yates tidak lain adalah Leighton Love. Bawahan paling terpercaya Tuan keempat Yates yang dia bawa dari Amerika ditempatkan di mana-mana saat ini. Dan dengan kematian Bradley, Tuan keempat Yates tidak punya pilihan lain selain meminta orang lain yang berguna dari keluarga Yates Buckwood untuk mengikutinya. Setelah mendengar laporan Leighton, Master keempat Yates kemudian dengan tenang menjawab. Aku mengerti. Kau boleh pergi. Tatapannya beralih ke Evander, yang ada di belakangnya saat ini. Evander, aku tahu bagaimana keadaanmu. Kau bukan manusia. Kau kematian di medan perang. Medan perang adalah rumahmu. Tampilan di medan perang adalah penampilanmu yang sebenarnya. Di masa lalu, aku telah menekan sifat aslimu. Tapi hari ini, aku ingin kau menunjukkan penampilanmu itu. Bunuh sebanyak mungkin yang kau bisa. Bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya untukmu. Tuan keempat Yates berkata dengan ekspresi damai. Tetapi karena dia terlalu tenang dan damai, semuanya tampak lebih menakutkan dari yang seharusnya. Leighton, yang belum punya waktu untuk pergi, menggigil di samping sepatu botnya. Meskipun dia dianggap sebagai pria di lingkaran sosial atas, dia adalah orang luar paling banyak. Sekarang dia mendekati lingkaran khusus ini, dia kemudian hanya tahu bahwa tahta tetua itu dibangun di atas mayat.
Siapa yang bisa menghentikan salah satu dari mereka jika mereka meledak? Bahkan Layton sedikit takut saat ini. Evander memegang bidak catur hitam tanpa meletakkannya kembali di papan. Segera setelah itu, bidak catur yang diukir dari batu giok hitam telah berubah menjadi kepulan asap di antara jari-jarinya. Dia kemudian tersenyum pada Tuan keempat Yates. Sesuai keinginan Anda. Bab 1327. Setelah mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh Layton Luff semakin gemetar. Ekspresi duo itu tampak sangat acuh tak acuh. Tidak ada bentuk kemarahan yang ditunjukkan sama sekali. Tapi dia bisa merasakan bahwa udara di sekitarnya semakin dingin. Di Sky Corporation, Sunny Nightingale bergegas menuju Harvey York segera setelah dia mendapat kabar. CEO York, ada masalah besar. Tuan keempat Yates sudah gila. Kamu tidak perlu aku untuk memberitahumu betapa menakutkannya dia. Kamu sendiri cukup mampu dan memiliki identitas yang tiada taranya. Tapi Tuan keempat Yates adalah orang Amerika. Dia tidak akan peduli dengan warga negara H. Jika dia menjadi gila dan mulai menyakiti orang yang tidak bersalah, lalu apa yang terjadi? Tentu saja, Sunny masih sangat trauma dengan Tuan keempat Yates. Tapi memikirkan banyak kematian dari Nightingale, itu normal baginya untuk bertindak seperti itu. Harvey sudah selesai mengatur sebagian besar hal, tetapi kebetulan ada satu yang tidak dia rencanakan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Nightingale, sekarang kamu di sini, ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan untukku. Kamu pandai dengan barang antik kan? Lihat apakah kamu dapat menemukan peti mati antik di tokomu, dan temukan aku yang terbaik. Pergilah ke pemakaman ketika hari itu tiba. Jangan terlalu pagi, tapi juga jangan terlambat. Tunjukkan pada Tuan keempat Yates saat dia datang. Pikiran Sunny benar-benar hancur setelah mendengar kata-kata itu. Dia kemudian bertanya sambil gemetar. CEO York, apakah kamu marah? Apakah kamu memberikan peti mati kepada Tuan keempat Yates? Dia satu-satunya jenderal besar dalam kekuatan militer Amerika. Jika kamu membuatnya marah, itu sama dengan membuat marah seluruh kekuatan militer Amerika. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Bahkan jenderal dari seluruh pasukan harus berlutut di depanku. Seorang jenderal besar tidak berarti apa-apa. Karena aku sudah mengatakannya, kamu harus pergi dan membuat persiapan untuk itu. Meskipun keringat dingin menetes di wajah Sunny setelah mendengar kata-kata itu, dia masih mengangguk sedikit ragu. Bagaimanapun, dia adalah patriark dari keluarga kelas 1. Dia masih memiliki sedikit ketenangan dalam dirinya. Tapi masalahnya adalah keluarga Yates Amerika terlalu arogan dan mendominasi. Siapa yang tidak akan ketakutan? Setelah Sunny pergi, Harvey kemudian mengulurkan tangan kanannya untuk membanting meja. Dia tidak pernah meremehkan keluarga Yates Amerika. Namun dia tidak menyangka bahwa keluarga tersebut memiliki 13 tokoh besar dalam pemerintahan negara H itu sendiri. Menurut perhitungan Harvey, kekuatan keluarga di jalanan hanyalah puncak gunung es. Mereka bahkan mungkin memecah seluruh pasukan Cobra dari Amerika hanya untuk menyusup ke negara itu. Tentu saja, orang-orang mungkin sudah bersembunyi di negara itu sambil menyabotasenya jauh sebelum itu. Menggunakan kesempatan untuk membersihkan negara dari kejahatan bukanlah ide yang buruk. Setelah memikirkan situasinya sebentar, Harvey kemudian menelepon. Sebuah nada yang penuh semangat bergema dari sisi lain telepon. Harvey, sudah bertahun-tahun. Kamu akhirnya meneleponku sendiri tanpa mengirim seseorang untuk memberiku sepatah kata pun. Ada apa? Apakah kamu sudah memutuskan? Apa kau akan menggantikanku? Jika ada orang yang hadir di militer mendengar suara itu pada saat ini, mereka akan dapat mengenalinya. Pria di sisi lain telepon tidak lain adalah salah satu dari 9 sesepuh negara H, penatua tentara. Harvey tersenyum. Anda pasti bercanda. Anda berada di puncak hidup Anda. Siapa yang berhak menggantikan Anda? Hah? Aku tidak tahu berapa lama lagi tubuh tua ini bisa bertahan dalam posisi ini. Aku hanya menunggu kata-katamu saat ini, jika kamu tidak menginginkan tempatku,
kamu setidaknya bisa mengambil posisi kepala instruktur dari 9 pasukan militer terkuat kan? Penatua itu menunjukkan kegembiraan di sisi lain telepon. Mitos militer, legenda hidup pensiun, adalah kerugian terbesar negara H. Bab 1328. Harvey York tersenyum. Penatua, saya tidak memanggil kepala militer hanya untuk membujuk saya. Saya sedang bersiap untuk menyingkirkan beberapa mata-mata dari Amerika yang ditanam di negara H. Saya membutuhkan kerjasama dari militer. Mata-mata dari Amerika. Nada suara tetua tentara tampak cukup serius. Setelah perang saat itu, 5 negara terkuat, termasuk Amerika, sepertinya mereka berhenti bertarung di permukaan, tetapi mereka telah menggunakan trik kecil secara rahasia. Jika kamu dapat membocorkan mata-mata dari Amerika, itu benar-benar akan bermanfaat bagi negara dan warganya. Bagaimana kamu ingin militer bekerja sama denganmu? Harvey kemudian menjawab. Jika militer bergerak terlalu cepat, pihak Amerika akan menyadarinya. Itulah mengapa saya berharap militer akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa di luar tetapi sangat berhati-hati secara rahasia. Jangan hentikan siapapun yang datang ke Bakhmut selama waktu ini, apapun yang terjadi, bahkan jika mereka berasal dari salah satu dari 9 kekuatan militer terkuat. Penatua tampak seperti dia mengerutkan kening. Dia kemudian menjawab setelah beberapa saat. Baiklah, aku mendengarkan. Hal lain, saya ingin meminjam pengawal naga. Tidak terlalu banyak, cukup 1 regu saja. Kata Harvey. Penatua menjawab tanpa ragu-ragu. Kalau begitu untuk kerahasiaan, aku akan mengirim salah 1 reguku ke sana. Baik. Harvey dengan tenang menutup telepon. Semua orang tahu SWAT Camp. Kepala instruktur kekuatan militer membangun dirinya dari bawah ke atas dan terdaftar di 9 kekuatan militer terkuat negara H. Mereka mengikuti kepala instruktur untuk bertarung di semua lini selama medan perang Euro-Amerika dan membuat prestasi luar biasa. Tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa selain SWAT Camp, Harvey juga membangun beberapa pasukan elit sendirian. Misalnya, pengawal naga. Seperti namanya, misi pengawal naga adalah untuk melindungi tetua tentara bersama dengan 9 tetua. Kelompok pengawal naga saat ini dilatih terutama oleh Harvey sendiri. Pasukan kecil manapun bisa menyaingi ribuan tentara. Meminjam pengawal naga dari penatua tentara telah membuktikan bahwa Harvey sangat menghargai Tuan keempat Yates. Harvey kemudian membuat panggilan telepon ke Bellamy Blake segera setelah itu. Bellamy, aku dengar kamu membawa korps naga laut bersamamu ketika kamu datang ke Southlight. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk berlatih di kamp mereka setiap hari. Katakan pada mereka untuk mempersiapkan diri sekarang dan menunggu perintahku. Kita akan berperang. Bellamy dengan cepat memberikan perintah segera setelah Harvey selesai dengan panggilannya. Para prajurit Korps Naga Laut semuanya sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi berperang dengan kepala instruktur sendiri. Mereka semua hampir menangis. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kesempatan yang terlalu langka untuk mendekati legenda militer. Aku harap kalian semua akan tampil dengan baik. Kepala instruktur adalah mentorku saat itu. Dia bisa dianggap sebagai patriarkmu. Aku harap kalian tidak membutuhkan kepala instruktur untuk mengambil tindakan ketika saatnya tiba. Jika tidak, itu akan menjadi aib bagi Korps Naga Laut. Apakah itu dipahami? Bellamy memberi semangat serius kepada Korps Naga Laut, penuh kegembiraan. Meskipun dia sudah menjadi komandan pertama dari kekuatan militer Southlight, dia masih seorang prajurit untuk kepala instruktur. Dia telah menunggu lama untuk bisa melakukan ekspedisi dengan kepala instruktur. Saudaraku, apakah kamu memiliki keyakinan? Sir, yes sir. Dapatkah engkau melakukannya? Sir, yes sir. Korps Naga Laut sangat gembira. Meskipun mereka tidak sekuat 9 kekuatan militer terkuat di negara H, mereka masih memiliki harga diri meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan SWAT Camp. Karena mereka akan berperang, mereka akan melewati semua rintangan. Mereka pasti tak terkalahkan. Bab 1329. Semua prajurit Korps Naga Laut berkumpul.
Darah mereka mendidih, dan moral mereka melambung tinggi. Pemandangan itu memadamkan karakter hebat dari kekuatan militer Southlight. Mereka semua tahu bahwa Bellamy Blake membawa korps naga laut di bawah sayapnya untuk mengambil posisinya kali ini. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan sekuat ini. Dan dilihat dari penampilan mereka, sepertinya akan ada perang besar lagi di garis depan Southlight. Di pemerintahan Southlight, Komandan pertama, Sheldon Xavier, mengerutkan kening. Ekspresi wajahnya cukup mengesankan. Para petinggi Southlight juga hadir. Ekspresi mereka cukup murung. Komandan Blake mengeluarkan korps naga lautnya sendiri secara tiba-tiba. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Benar, Southlight telah hidup damai selama bertahun-tahun. Apakah sesuatu akan terjadi di perbatasan? Tuan Xavier, Anda harus menjelaskan semuanya untuk kita semua. Para petinggi di pemerintahan Southlight seperti semut di wajan panas. Mereka harus tahu mengapa komandan pertama pasukan militer Southlight membuat langkah besar dalam beberapa hari setelah berada di posisinya. Jika perang akan terjadi, mereka harus memiliki setidaknya dana untuk mempersiapkannya. Tidak bisa meletakkan jari mereka pada situasi itu benar-benar menakutkan. Setelah mengerutkan kening sejenak, Sheldon kemudian menjawab. Penatua tentara meneleponku pagi ini. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Mereka semua menatap Sheldon dengan kaget. Panggilan tetua tentara. Dia adalah makhluk yang hanya melayani di bawah satu orang dengan ribuan di bawahnya. Dia menyingkir dan menelepon Sheldon. Terus terang, Sheldon bahkan tidak memiliki hak untuk menerima teleponnya. Sheldon kemudian menunjukkan ekspresi mengerikan. Penatua mengatakan bahwa akan ada perubahan di Southlight selama beberapa hari ke depan. Tapi tidak peduli apa, kita hanya perlu tetap diam dan berpura-pura bahwa kita tuli dan buta. Jika ada kebutuhan, kita hanya perlu menutup mata. Semua orang yang hadir saling berpandangan. Mereka semua sudah mengumpulkan beberapa informasi tentang situasinya. Mereka juga tahu bahwa Yul Graham diancam oleh pejabat pemerintah dari provinsi lain. Tetapi keluarga Yates Amerika terlibat dalam situasi tersebut. Tidak ada yang berani mencelupkan kaki mereka dalam urusan ini dengan mudah. Sekarang penatua tentara telah mengirimkan arahan ini, apa artinya ini? Di rumah keluarga Yates dari Bakut, ada 10 pria parubaya yang mengenakan jas berkumpul. Beberapa dari orang-orang itu terlihat cukup elegan sambil memiliki sopan santun yang mengesankan. Beberapa tampak sangat tidak bermoral. Mereka bahkan tampak seperti bos mafia pada pandangan pertama. Yang lain bahkan memiliki niat membunuh yang merembes keluar dari tubuh mereka. Mereka tampak seperti berada di militer. Semua orang itu berkumpul di sekitar Tuan keempat Yates. Mereka tidak punya hak untuk duduk di depannya, dan mereka hanya bisa berdiri diam dengan tangan terlipat. Dan Theo Yates, salah satu keturunan keluarga Yates Amerika, memiliki status tertinggi di pemerintahan. Theo tersenyum. Tuan keempat, saya baru saja mendapat kabar dari sumber saya. Saya yakin Anda tertarik padanya. Master Yates keempat sangat berharga bagi mata-mata dan agen untuk karakter hebat keluarga Yates Amerika. Dia bertanya sambil menyipitkan mata. Apa kata itu? Katakan padaku. Theo kemudian dengan tenang menjawab. Saya mendengar bahwa penatua tentara menelepon Sheldon Xavier. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka semua harus menutup mata terhadap apa yang akan terjadi di Bakut, bahkan mungkin keseluruhan Southlight itu sendiri. Pemerintah tidak diizinkan untuk terlibat dengan apapun yang terjadi selama beberapa hari ke depan. Bab 1330. Tuan keempat Yates membeku sedikit setelah mendengar kata-kata itu, lalu bertanya. Apa maksud penatua? Mengapa dia memberi perintah seperti itu tiba-tiba? Theo kemudian tersenyum. Selamat, Tuan keempat. Beberapa dari kita tidak di pemerintahan telah sampai pada satu kesimpulan setelah menganalisis berita yang kita peroleh. Situasi secara global sangat tidak biasa saat ini. Para petinggi tidak akan mau melawan Amerika karena itu. Itulah mengapa mereka siap untuk menutup mata terhadap semua yang kita lakukan.
Mereka membiarkan kita melakukan apapun yang kita inginkan. Senyum tipis dengan semburat kegilaan keluar dari wajahnya. Dia kemudian mengulurkan tangan dan memukul backhand-nya. Sepertinya pemerintah Bakwood dan Southlight bahkan tidak ingin melindungi Harvey York dan Sky Corporation kali ini. Karena itu masalahnya, kita akan melanjutkan sesuai rencana. Dipahami. Semua tokoh hebat keluarga Yates membungkuk dengan cepat. Sebarkan pesananku. Setiap karakter hebat dan perwakilan keluarga besar di Bakwood harus pergi ke pinggiran pemakaman Bakwood untuk menghadiri pemakaman. Dan juga, aku ingin setiap petinggi dari Sky Corporation muncul. Aku ingin mereka berlutut sambil mengangkat peti mati dan berlutut selama 7 malam penuh. Siapapun yang tidak datang, bunuh mereka. Ini adalah perintah Tuan Yates keempat. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Setiap lingkaran sosial atas di Bakwood benar-benar terkejut. Beberapa bahkan mendapat kabar melalui sumber mereka. Semua keluarga Yates Amerika di militer, pemerintah, dan kalangan bisnis telah berkumpul. Mereka siap untuk melenyapkan Sky Corporation dan Harvey kali ini. Seluruh Bakwood sedikit takut setelah mendengar berita itu. Orang-orang dari Sky Corporation sedang tidak berminat untuk bekerja saat ini. Semua dari mereka menunjukkan wajah kecemasan, takut bahwa mereka akan terlibat entah bagaimana. Ketika Yvonne Xavier dan Reinhardt mendapat kabar dari para petinggi lainnya, ekspresi mereka juga benar-benar mengerikan. Tuan keempat Yates ingin mereka berlutut, mengangkat peti mati, dan kemudian tinggal di sana selama 7 malam penuh untuk memohon pengampunan. Tepat ketika orang-orang dari Sky Corporation dalam ketakutan, Ray mengadakan rapat staf untuk mengumumkan sesuatu. Prince York mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Lakukan saja pekerjaan kalian dengan benar, seperti biasa. Prince York akan menangani situasinya. Dan ketika situasinya berlalu, semua orang akan mendapatkan kenaikan gaji yang besar. Orang-orang dari Sky Corporation sedikit tenang setelah mendengar kata-kata Ray. Adapun Yvonne dan Ray, mereka tidak takut sama sekali karena mereka tahu identitas Harvey yang sebenarnya. Mereka tidak memiliki cara untuk membantu Harvey dengan situasi ini, tetapi mereka dapat mempertahankan benteng Sky Corporation untuknya. Hari berikutnya. Ini adalah hari forum investasi dan keterlibatan bisnis yang ditetapkan oleh pemerintah Bakwood. Tapi pusat pameran yang cerah dan penuh warna itu benar-benar kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan jika mereka melakukannya, para gangster yang mengayunkan pipa baja mereka akan mengusir mereka. Tuan keempat Yates sama sekali tidak menghormati Harvey bersama dengan seluruh pemerintah Bakwood. Pada saat yang sama, di pemakaman pinggiran kota, seluruh kuburan didekorasi dengan warna hitam dan putih. Karangan bunga putih ditempatkan di mana-mana, memenuhi seluruh bukit. Pemakaman itu lebih mengesankan daripada forum investasi dan keterlibatan bisnis. Cuacanya suram, dan di mana-mana sangat lembab. Udara terasa berat dan sangat menyedihkan. Aula berkabung telah dibangun dalam semalam. Seorang pria mengenakan jubah pada saat ini dengan ekspresi sedingin es. Rambut putihnya menari-nari di tiup angin. Dia tampak tua, tapi tatapannya sangat indah. Kekuatan militer satu-satunya Mayor Jenderal China di Amerika akan memberikan semua yang dia dapatkan.